Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Doa dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Tema hari ini adalah mari berbagi ilmu mengenai biografi putri Rasulullah yang bernama Zainab. Bagi kita yang mencintai Rasulullah SAW, tentunya kita harus tahu lebih banyak tentang baginda Rasul beserta keluarganya. Bagi yang belum mengenal, saksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Zainab bintu Rasulullah tak cukup untuk menyatukan kedua manusia. Tatkala jalan telah berbeda, takkan mungkin mereka saling bersama. Namun cahaya keimanan akan mempertemukan kembali yang telah terpisahkan sekian lama. Tersebutlah kisah seorang putri pemimpin para nabi, terlahir dari rahim ibundanya, seorang wanita bangsawan Quraisy, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah. Saat ayahnya memasuki usia 30 tahun, dia bernama Zainab bintu Muhammad bin Abdillah. Semasa hidup ibunya, sang putri yang menawan ini disunting oleh seorang pemuda, Abul As bin Ar-Rabi bin Abdil Uzza bin Abdisi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurasyi namanya. Dia putra Hallah bintu Khuwailid, saudari perempuan Khadijah ketika itu. Khadijah menghadiahkan seuntai kalung untuk pengantin putrinya. Dari pernikahan itu lahir Umamah dan Ali, dua putra-putri Abul As. Tatkala cahaya Islam merebak, Allah membuka hati Zainab untuk menyambutnya. Namun Abul As bin Ar-Rabi masih berada di atas agama nenek moyangnya. Dua insan di atas dua jalan yang berbeda. Orang-orang musyrik pun mendesak Abul As untuk menceraikan Zainab. Namun Abul As dengan tegas menolak mentah-mentah permintaan mereka. Akan tetapi Zainab masih pula tertahan untuk bertolak ke bumi hijrah. Ramadan tahun kedua setelah Hijriah terukir peristiwa Badar. Dalam pertempuran itu terbunuh 70 orang dari pihak musyrikin dan tertawan 70 orang dari mereka. Di antara tawanan itu ada Abul As bin Ar-Rabi. Penduduk Mekah pun mengirim tebusan untuk membebaskan para tawanan. Terselip di antara harta tebusan itu seuntai kalung milik Zainab untuk kebebasan suaminya. Ketika melihat kalung itu, Rasulullah terkenang pada Khadijah yang telah tiada. Betapa terharu hati beliau mengingat putri tercintanya. Lalu beliau berkata pada para sahabat, "Apabila kalian bersedia membebaskan tawanan yang ditebus oleh Zainab
dan mengembalikan harta tebusan yang dia berikan, lakukanlah hal itu." Para sahabat pun menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah." Kemudian mereka lepaskan Abul As bin Ar-Rabi dan mengembalikan seuntai kalung Zainab yang dijadikan harta tebusan itu. Ketika itu Rasulullah meminta Abul As untuk berjanji agar membiarkan Zainab pergi meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah. Kemudian Rasulullah mengutus Zaid bin Haritsah bersama salah seorang Ansor sembari berkata, "Pergilah kalian ke perkampungan Yajuj sampai bertemu dengan Zainab, lalu bawalah dia kemari." Berpisahlah Zainab bintu Rasulullah di atas jalan Islam, meninggalkan suaminya yang masih berkubang dalam kesyirikan. Menjelang peristiwa Fathul Makkah, Abul As keluar dari negeri Mekah bersama rombongan dagang membawa barang-barang dagangan milik penduduk Mekah menuju Syam. Dalam perjalanannya, rombongan itu bertemu dengan 170 orang pasukan Zaid bin Haritsah yang diutus oleh Rasulullah untuk menghadang rombongan. Pasukan Muslim pun berhasil menawan mereka dan mengambil harta yang dibawa oleh rombongan musyrikin itu. Namun Abul As berhasil meloloskan diri. Ketika malam merambah, Abul As dengan diam-diam menemui istrinya, Zainab bintu Rasulullah, untuk meminta perlindungan. Subuh tiba. Rasulullah dan para sahabat berdiri menunaikan sholat subuh. Saat itu Zainab berseru dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi." Usai sholat, Rasulullah menghadap pada para sahabat sembari bertanya, "Kalian mendengar apa yang aku dengar?" "Ya, wahai Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui apapun sampai aku mendengar apa yang baru saja kalian dengar." Kemudian beliau menemui putrinya dan berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah dia. Namun jangan sekali-sekali dia mendekatimu, karena dirimu tidak halal baginya." Zainab menjawab, "Sesungguhnya dia datang semata untuk mencari hartanya." Setelah itu Rasulullah mengumpulkan pasukan Zaid bin Haritsah dan berkata pada mereka, "Sesungguhnya Abul As termasuk keluarga kami, sebagaimana kalian ketahui, dan kalian telah mengambil hartanya sebagai fai yang diberikan Allah kepada kalian. Namun aku ingin kalian berbuat kebaikan dan mengembalikan harta itu kepadanya. Akan tetapi kalau kalian enggan, maka kalian lebih berhak atas harta itu." Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami akan kembalikan harta itu padanya." Seluruh harta yang dibawa Abul As kembali ke tangannya, dan tidak berkurang sedikit pun. Segera dia membawa harta itu kembali ke Mekah dan mengembalikan setiap harta titipan penduduk Mekah pada pemiliknya. Lalu dia bertanya, "Apakah masih ada di antara kalian yang belum mengambil kembali hartanya?" Mereka menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Engkau benar-benar seorang yang mulia dan memenuhi janji." Abul As pun kemudian menegaskan, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menahanku untuk masuk Islam saat itu, kecuali aku khawatir kalian menyangka bahwa aku memakan harta kalian
Sekarang setelah Allah tunaikan harta itu kepada kalian masing-masing, aku masuk Islam. Abul As bergegas meninggalkan Mekah sehingga bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam. 6 tahun bukanlah rentang waktu yang sebentar. Akhir penantian yang sekian lama pun menjelang. Rasulullah mengembalikan putri tercintanya Zainab kepada suaminya Abul As bin Ar-Rabi dengan nikahnya yang dulu dan tanpa menunaikan kembali maharnya. Dua insan ini bersama meniti jalan mereka. Namun Allah telah menetapkan takdirnya. Tak lama setelah pertemuan itu, Zainab binti Rasulullah kembali ke hadapan Rabbnya. Pada tahun ke-8 setelah hijrah, meninggalkan kekasihnya untuk selamanya. Di antara para sahabiah yang memandikan jenazahnya ada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Darinya terpapar kisah dimandikannya jenazah Zainab sesuai perintah Rasulullah dengan guyuran air bercampur daun bidara. Seusai itu, rambut Zainab dijalin menjadi 3 jalinan. Jenazahnya dibungkus dengan kain Rasulullah. Putri pemimpin para nabi itu telah pergi, Zainab bintu Rasulullah. Semoga Allah meridhoinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian ikhwan ukhti tentang biografi salah satu putri Rasulullah yang bernama Zainab. Semoga berbagi ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk lebih mengenal dan lebih cinta terhadap baginda Rasulullah SAW. Dan kecintaan kita ini semoga dibalas oleh beliau kelak di hari kiamat dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian dan juga tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.